karena kami merasa penting untuk menyampaikan ini agar eh, banyak yang mengetahui tentang program-program yang memang sudah disediakan oleh Kampung Mafiro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada beberapa informasi. Pertama, informasi kegiatan parenting. Ya, saya akan share sebentar. Nah, sudah tampak ya. Dan insya Allah ini kita akan laksanakan parenting secara offline ini, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November, jam 8 pagi sampai siang, atau setengah hari, dengan tema Becoming Happy Parents. Cara menjadi orang tua paling bahagia sampai surga. Yang insya Allah akan hadir dalam program ini yaitu pimpinan Kamofiroh, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Hatta LCMA, dan juga Ayah Irwan, ya, sebagai pegiat keayahan dan juga termasuk konsultan parenting. Ya, silakan Ayah Bunda yang belum punya kegiatan di hari Kamis tanggal 28 November bisa mendaftarkan diri dan ikut serta di dalam program ini. Acaranya di Function Room Mayapada Hospital Bogor. Ya. Ini informasi pertama, nanti kami akan share kembali di grup-grup ya, dan mohon nanti bantu untuk ikut men-share ya, mudah-mudahan dapat kebagian pahalanya kalaupun kita tidak ikut, tapi mungkin ada yang mengikuti dan mendapatkan manfaat dari acara ini. Insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda mendapatkan juga pahalanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, insya Allah kita Kampung Mafiro juga insya Allah akan rutin juga melaksanakan mabit. Ini untuk para ayah dan bunda yang belum pernah ke Kampung Mafiro khususnya, bisa mengikuti program mabit rutin. Dan hari ini dan besok, hari ini tanggal 2 sampai 3 ini ada juga mabit. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah untuk mabit bulan Desember, ya, tanggal 7 sampai 8 Desember. Jadi kami informasikan sejak awal karena memang pesertanya ini selalu full kuota. Jadi mudah-mudahan ayah bunda di sini selalu yang pertama kali bisa mengikuti atau mendaftarkan diri sehingga bisa ikut serta di dalam program Mabit di Kampung Mafiroh. Judulnya atau tema yang akan dibahas adalah ketika semua berubah, harga dan nilainya. Dan ini ada kajian Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh para narasumber kita. Tadabbur Al-Quran, surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat. Ya, ini informasi yang kedua. Ya, Bapak Ibu silakan nanti kami share, juga ikut men-share ya. Oke, dan informasi yang ketiga, izin kami ingin melaporkan nih buat Bapak Ibu yang secara rutin sebentar ya, yang secara rutin telah mendonasikan untuk kegiatan kegiatan donasi untuk Palestina ya. Alhamdulillah kemarin 30 Oktober kita baru saja mendistribusikan bantuan secara langsung ke Gaza Utara, dan kami perlu untuk menginformasikan ini secara rutin. Sebenarnya kami secara rutin sudah terus mendistribusikan bantuan kepada saudara kita di Palestina ya. Dan insya Allah apa yang Bapak Ibu titipkan kepada kami seluruhnya kami akan berikan. Ya, sebentar. Oke. Ini kabar gembira ya buat kita semua ketika ada saudara kita yang membutuhkan, dan alhamdulillah kita menjadi bagian yang bisa ikut membantu mereka ya menyelesaikan masalah mereka ya. Ya, ini salah satu yang sudah kita lakukan. Siapa lagi yang disiapkan oleh ada di بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية نشكر الإخوة في مؤسسة المغفرة في أندونيسيا على الوجبات التي قدموها
لإخواننا النازحين في هذا المركز الذي يحوي نازحين من شمال قطاع غزة. ونشكرهم جزيل الشكر، ونأمل من الله ثم منهم أن يقدموا مزيدا من العطاء ومزيدا من الإقدام في دعم إخواننا النازحين في شمال قطاع غزة. وشكرا لكم. الحلم البعيد وتسلح بالإيمان وإرادة من حديد تجذ حلمك طوع البنات. فبادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا. من يقينا لا مستحيلا، لا مستحيلا بالأمل. من يقينا، من يقينا لا مستحيلا، ما دمنا نحيا بالأمل. لا مستحيلا، من يقينا لا مستحيلا، لا مستحيلا. Ya, Bapak Ibu, itulah apa namanya informasi ya. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak nih buat Bapak Ibu para donatur Kampung Wafiroh yang secara rutin mendonasikan untuk saudara kita di Palestina, dan insya Allah dana yang masuk kami akan terus kelola, distribusikan untuk saudara kita di sana. Dan ada program yang kita sedang buka terus sampai sekarang adalah program beasiswa pendidikan untuk anak-anak Gaza yang saat ini sedang mengungsi di Mesir. Ya, mereka jumlahnya ada sekitar 6.000 anak. Dan kemarin bulan lalu kita membantu mereka sebanyak 100 orang ya untuk mendapatkan beasiswa sebesar 500.000 per anak ya, dan insya Allah ini program akan berkelanjutan di bulan ini, insya Allah juga akan kita distribusikan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya untuk menjadi bagian dari menyelesaikan masalah saudara kita di Palestina. Jadi bisa mengikuti program yang tadi beasiswa ya, bisa menjadi orang tua asuh untuk mereka, kemudian juga bisa berinfak sedekah secara rutin saja, nanti kita akan distribusikan bentuknya bantuan untuk mereka. Ya, insya Allah itu informasi ketiga yang terakhir sekaligus ya. Dan kita insya Allah akan lanjut kepada program penting kita pagi hari ini tentang parenting ya. Cara apa namanya agar anak-anak kita bisa menghadapi tantangan zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seberapa khawatir kita dengan anak-anak kita, seberapa khawatir kita dengan kondisi generasi saat ini yang tampaknya kita mendapatkan suguhan berita yang terus membuat hati ini miris ya. Tidak jarang ada dapat berita itu seorang anak yang kemudian menyakiti, membunuh bahkan orang tuanya ya. Ada 4 remaja atau remaja yang berkumpul kemudian melakukan ruda paksa kepada teman-teman remaja wanitanya dan seterusnya. Dan ini adalah berita yang seringkali kita suguhkan. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmatullah, ketika Kampung Wafiroh, ini penting kami sampaikan, ketika Kampung Wafiroh melaksanakan program kajian parenting secara rutin ini, bukan sekadar ingin menghadirkan acaranya saja, tapi ingin menjadi gerakan bersama dengan motivasi atau dengan tujuan, yuk bersama-sama kita selamatkan generasi muda kita atau generasi anak-anak kita. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau ada kita sudah berupaya untuk memperbaiki anak-anak kita mungkin, tapi belum tentu anak-anak tetangga kita melakukan hal yang sama, atau orang tua tetangga kita melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya. Ya. Dan apa yang terjadi pada anak-anak mereka bisa berdampak juga kepada kita sebagai orang tua yang sedang mempersiapkan anak-anak kita. Ya. Oleh karenanya seharusnya kegiatan ini menjadi kegiatan kita bersama, tanggung jawab kita bersama,
Makanya kami sangat berharap ketika program-program parenting kami laksanakan, itu sebenarnya dalam upaya agar kita ini punya awareness yang sama, agar bagaimana kita memperbaiki bangsa ini minimal di dalam rumah tangga kita sendiri, memperbaiki anak-anak kita, yang memperbaiki pasangan kita, ya bahkan kita bisa memberikan manfaat kepada tetangga-tetangga kita. Oleh karenanya pagi hari ini kita insya Allah akan mendapatkan eh, apa namanya penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang sudah tidak asing lagi, yang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan, yang sudah melanglang buana mendapatkan informasi tentang dan juga memberikan informasi tentang bagaimana generasi kita yang seharusnya kita didik gitu ya. Dan insya Allah ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Kita dapatkan informasi dari beliau adalah Ustadz Dr. Adian Husaini. Ya, dan alhamdulillah membersamai kita ada di waktu yang sangat sibuk yang beliau miliki. Alhamdulillah beliau bisa bersama kita untuk menyampaikan kajian tentang parenting ini. Kita sapa dulu Ustadz Adian, apakah sudah hadir bersama kita? Tadi sudah tampaknya sudah lihat. Ya, saya akan mohon bantu Pak Rudi mungkin bisa di spotlight Ustadz Adian ya. Ustadz Adian, apakah sudah hadir? Suaranya belum muncul. Tadi saya lihat sudah hadir. Oke, sambil menunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah sebentar lagi. Saya lagi nyiapin slide. Baik Ustadz, baik. Baik, alhamdulillah. Jadi beliau ini sudah lama ya. Saya dulu mendengarkan catatan pekanan Ustadz Adian ini di Radio Dakta. Ya, kalau Bapak Ibu yang tinggalnya Jakarta dan sekitarnya ini sudah tidak asing lagi dengan Radio Dakta, dan kita mendapati catatan pekanan beliau ini Adian Husain ini setiap pekan Sabtu ya. Dan luar biasa, dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih melihat beliau memberikan kontribusi kepada umat ini dengan potensi yang beliau miliki, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi satu amal jariah buat beliau dan juga kita semua bisa terinspirasi dari apa yang beliau lakukan selama ini ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nih mohon bisa memberikan respon dari sini, dari mana saja yang hadir, nanti biar kita bisa menyapa ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di akhir ya. Tadi apakah sudah? Saya coba hotspot ya. Ya, hotspot apa? Spotlight ya. Sudah ya. Di saya miring. Miring ya? Ya. Di sini miring. Mohon izin Pak Rudi, operator mungkin bisa menjadikan Ustadz Adian ini di spotlight. Oke, spotlight. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah. Saya Irham dari Kampung Mawafirah Ustadz. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Terima kasih banyak nih sudah membersamai kita dan bersama para peserta kajian parenting rutin Kampung Mawafirah. Ini yang hadir dari berbagai provinsi Ustadz. Ada yang dari Makassar nih, ada yang dari Indramayu ya, Cikarang, Sulteng ya, Masya Allah ya, Kalimantan Timur, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah berkenan hadir dari berbagai wilayah mengikuti kajian parenting ini ya. Mudah-mudahan manfaatnya tersebar luas. Ustadz, silakan jika sudah siap bisa menyampaikan materi pagi hari ini sampai jam 6:30 nanti. Nanti kita akan ada diskusi di akhir dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan atau yang mau disampaikan masalahnya yang akan diselesaikan atau kita diskusikan di akhir nanti. Dian, apakah sudah siap? Iya, baik. Baik. Saya Sudah bisa tepat kami ya, persilakan. share slide ya. Boleh, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim di majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, ya, majelis yang insya Allah kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita niatkan bersama untuk tholabul ilmi, karena mencari ilmu itu pahalanya sangat besar. Man kharaja fi tholabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencari ilmu, keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Nah, kesempatan ini kita mengkaji tentang masalah parenting, ya, khususnya tema tepatnya itu tentang tantangan, ya Ustaz, ya, redaksinya tentang tantangan Menghadapi zaman sekarang, tantangan zaman, ya. tantangan zaman. Jadi ada satu buku kecil yang pernah saya tulis, judulnya Kiat Menjadi Guru Keluarga, Menyiapkan Generasi Pejuang. Nah, sebetulnya kan mendidik anak-anak kita ini sama seperti kita menanam. Kalau kita menanam, tentu kita harus berikan pupuk, ya, pokoknya unsur-unsur yang baik yang bisa menumbuhkan tanaman itu dengan baik. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus menjaga, merawat, agar tanaman kita itu tidak kena hama, ya, tidak kena penyakit, ya, tidak dimakan ulat, atau nggak kena jamur misalnya, ya, nggak kena serangga dan sebagainya. Jadi harus kita jaga betul. Sama juga dengan kita mendidik, ya. Mendidik itu ya kita berikan hal-hal yang baik, ya, yang menguatkan iman, yang menguatkan akhlak, ya, memperbaiki semangat ibadah anak-anak kita sehingga nanti menjadi orang yang bermanfaat. Tapi pada saat yang sama kita juga diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa kita ini punya musuh abadi, ya, yang tidak pernah rela kita ini jadi orang baik, anak kita jadi orang selamat. Itu nggak pernah rela, yaitu iblis. Dan iblis masih ada, iblis masih hidup sampai sekarang. Ketika iblis diusir dari surga, dia bersumpah pada, ya, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya, demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia itu semuanya. Suatu saat Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan beliau sedang berkumpul, sedang mendidik para sahabat. Di situ Rasulullah menggambar sebuah garis yang lurus. Ya, Rasulullah itu waktu mendidik juga pakai peraga juga. Ya, beliau menggambar garis yang lurus. Kemudian beliau katakan, hadza siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Ya, tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah pada garis yang lurus tadi, beliau menggambar garis yang ke kiri dan ke kanan. Ya, khututan, banyak garis ke kiri dan ke kanan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul mutafarriqah. Ini jalan yang bermacam-macam. Wa ala kulli sabilin minha syaitonun. Dan pada jalan yang menyimpang ini, yang macam-macam ini, gitu ya. Itu Rasulullah SAW katakan apa? Ya, wa ala kulli sabilin minha syaitonun. Pada setiap jalan yang menyimpang ini ada syaitonun, ya. Ada setan. Yad'u ilaihi. Ya, setan itu selalu berusaha untuk menyeret, ya, kita semua, anak-anak kita keluar dari siratal mustaqim. Ya, dan kita kan setiap hari, ya, membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya Allah, tunjukkan aku, ya, tetapkan aku, istiqomahkanlah aku berada di jalan yang lurus ini. Karena ternyata nanti habis sekalian, ya, tantangan untuk berada di siratal mustaqim itu tidak mudah.
apalagi di zaman sekarang. Ya, seorang ulama besar dari India, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, beliau menyebutkan umat Islam itu sebetulnya belum pernah mengalami ujian iman seberat seperti hidup di zaman sekarang. Kalau dulu tantangannya fisik, ya di zaman penjajahan Belanda dulu musuh ada, ya pemerintahnya kafir, gubernurnya kafir, jelas, ya. Dan dulu penjajah tidak berhasil, ya. Salah satu misi besar mereka di negeri kita ini kan gospel, mengkristenkan negeri ini. Memang itu misi besarnya. Ya, sampai awal abad 20 ratusan sekolah zending, ya, sekolah misi didirikan. Dan mereka all out mau mengkristenkan negeri ini, ya, tapi alhamdulillah tidak berhasil. Nah, yang unik nanti bagaimana cara ulama kita melawan penjajahan itu, ya, karena penjajah kemudian berpikir, ya, untuk melemahkan umat Islam Indonesia ini supaya mereka tidak, ya, merepotkan penjajah ini, maka dibuatlah satu kebijakan strategi baru namanya politik etis. Itu mulai 1901. Ya, aktornya, pemikirnya namanya Snoek Oorgroenje. Snoek Oorgroenje ini ada seorang Belanda orientalis namanya Van Koningsveld, ya, dia menulis biografinya Snoek Oorgroenje dan menyebut Snoek Oorgroenje ini di Indonesia dulu, ya, itu dipanggil sebagai Syekhul Islam di tanah Jawa. Ya, ada yang memanggil dia juga sebagai Mufti Batavia. Ya, karena beliau ini orang yang ahli agama, ya. Kalau nggak salah 1890 sekian dia sudah menjadi doktor di Leiden dan kemudian belajar Islam dan kemudian mengaku masuk Islam, ya, di Mekah, berguru kepada ulama-ulama besar di Mekah, sehingga nanti pemerintah Belanda, ya, menjadikan Snoek Oorgroenje sebagai rujukan. Gimana sih untuk menaklukkan, ya, terutama nanti Aceh, ya, misalnya. Snoek Oorgroenje kan nulis buku tebal tentang judulnya orang-orang Aceh. Ya, jadi cara menaklukkan Islam itu diteliti. Jadi Bapak Ibu sekalian ada seorang tokoh misionaris, ya, namanya ini terkenal sekali, namanya Peter the Venerable. Dia lahir tahun 1094. Jadi Peter the Venerable atau terkenal namanya Peter Venerabilis. Jadi Peter ini lahir di Biara Cluny di Prancis. Dia lahir 1 tahun sebelum Perang Salib dimulai. Jadi Perang Salib itu mulai 1095. Nanti kota Yerusalem jatuh, ya, diduduki pasukan Eropa itu tahun 1099. Nah, Peter ini nanti dia menjadi pendeta dan pergi ke Toledo di Spanyol. Waktu itu kan Spanyol masih di bawah di bawah kekuasaan umat Islam, ya, selama 800 tahun. Nah, Peter ini terkenal, ya. Kalau para misionaris menjadikan Peter the Venerable ini sebagai sosok yang inspiratif. Dia terkenal ucapannya begini, I come to meet the Muslims, not with arms, ya, but with words. Not by force, but by reason. And not in hatred, but in love. Jadi Peter itu bilang ini, kalau kalian menghadapi orang Islam dengan senjata, dengan ini, kalian akan kalah. Nah, aku, kata Peter, akan menghadapi orang Islam not with arms, ya, bukan dengan senjata, ya, tapi with words, dengan kata-kata. Not by force, bukan dengan kekerasan, ya, but by reason, tapi dengan logika, ya, dengan pemikiran. Dan bukan dengan kebencian, ya, tapi dengan kasih sayang. Nah, maka nanti mulailah, ya, program-program beasiswa pendidikan. Nah, maka pada awal abad 20, ya, pemerintah Hindia Belanda ini mendirikan banyak sekolah. Mulai dari HIS, ya, namanya SD dulu, Hollands Inlandse School, ya, SMP namanya MULO, SMA namanya AMS, ya, Algemene Middelbare School. Nah, kemudian perguruan tinggi Belanda bikin 3 kampus yang terkenal, ya, satu namanya Recht Hogeschool, sekolah tinggi hukum, ya, kemudian Geneeskundige Hogeschool,
sekolah tinggi kedokteran, ya. Kemudian ada Technische Hogeschool, sekolah tinggi teknik di Bandung, sekarang jadi ITB. Jadi Belanda mulai nih menjajah itu ya dengan pendidikan, dengan pemikiran. Nah, sampai sekarang, ya kan, model pendidikan kita kan mengkopi dari pendidikan Belanda, ya model Barat, ya SD, SMP, SMA, ya perguruan tinggi sama, ya. Jadi karena memang Belanda itu mewakili peradaban besar, ya, maka dia bikin model jajahannya bukan kekerasan lagi, tapi melalui pendidikan, ya. Jadi Snugorgronje terkenal dengan ucapannya, ya dia tulis di buku Nederland and the Islam, dia katakan opvoeding en onderwijs, ya sin in stad tem Muslim emanciperen. Jadi kata Snugorgronje begini, dengan pendidikan, dulu orang Belanda dipisahkan dua, Bapak Ibu sekalian. Pendidikan disebut opvoeding, kalau pengajaran onderwijs. Jadi kalau pendidikan itu maksudnya pendidikan karakter. Ya, mendidik anak jadi jujur, mendidik anak jadi pekerja keras, itu opvoeding. Nah, kalau mengajar, ya transfer of knowledge, ya pengajaran disebut dengan onderwijs. Maka dulu kementerian kita namanya Kementerian Pengajaran, bukan pendidikan. Karena kalau disebut pendidikan, itu artinya sekolah itu atau pesantren itu harus mengajarkan nilai. Harus mendidik anak menjadi karakternya bagus, itu opvoeding. Tapi kalau hanya onderwijs, ya sudah, dia belajar saja. Belajar keterampilan, ya belajar ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, makanya Snugorgronje bilang, dengan pendidikan dan pengajaran, kita melepaskan umat Islam ya dari genggaman agamanya. Ya. Jadi caranya gimana? Jadi rusak anak-anak itu. Dengan sekolah itu, anak-anak Muslim nanti, dia nggak mau berjuang lagi. Yang penting mereka kasih kedudukan. Dan sekolah Belanda itu bagus banget. Ya. Pak Nasir kan SMA Belanda di Bandung, AMS. Pak Nasir cerita kalau ujian satu mata pelajaran, beliau harus membaca minimal 36 buku. Ya, SMA Belanda dulu begitu. Dulu lulusan SMA Belanda itu memang pilihan betul. Gajinya juga gede. Kalau lulus SMA Belanda dulu, gajinya sampai 150 gulden. Ya, harga beras waktu itu 0,05 sen per kilo. Jadi kalau kita hitung harga beras 10.000 per kilo, kira-kira gaji lulusan SMA waktu itu ya, awal abad 20 itu sekitar 15 juta rupiah. Ukuran sekarang ini. Ya, maka waktu itu kalau orang bisa sampai SMA, jadi pegawai pemerintah keren banget. Apalagi yang bisa kuliah, itu sangat pilihan. Nah ini jadi tantangannya di situ, ya. Dan sampai lagi nanti sampai bisa sekolah ke Belanda ya, seperti Bung Hatta. Biasanya kalau kuliah ekonomi dia ke Belanda, ke Rotterdam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tapi nanti Belanda salah. Ternyata banyak tokoh-tokoh kita yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda, ya di samping banyak juga yang jadi sekuler, jadi liberal gitu ya. Tapi banyak juga yang nanti sadar, seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, ya Safruddin Prawira Negara, Mr. Muhammad Rum, ya dan sebagainya. Itu pejuang-pejuang yang mereka sebetulnya dididik oleh Belanda dengan sistem pendidikan sekuler. Tapi mereka kemudian sadar, ya berjuang, dan nanti mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk melawan, gitu ya. Kisahnya begitu tuh, melawan pendidikan Belanda ini. Ya, 1905 berdiri Jamiat Khair di Jakarta. Ya. Beliau, Jamiat Khair ini hebat sekali. Kalau Bapak Ibu ke Tanah Abang, masih ada tuh. Sekarang ada perguruan Jamiat Khair, itu berdiri tahun 1905. Ya, 1912 berdiri Muhammadiyah, ya 1905 juga berdiri Mambaul Ulum di Solo. Itu oleh Paku Buwono ke-10. Tokoh-tokoh kita dulu ngelawan ya pendidikan. Ya, Belanda menjajah dengan pendidikan, tokoh kita juga melawan dengan pendidikan. Bikin pesantren, bikin sekolah-sekolah Islam ya. Tapi memang harus diakui ya, pendidikan Belanda waktu itu kualitas sangat tinggi dan menjanjikan kesejahteraan dunia. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan ya, kita itu mendidik anak gitu ya, seharusnya kan menguatkan fitrahnya. Nah, tapi beliau mengingatkan kullu mauludin yulatu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumatisani. Jadi saya kembali ke tadi ya.
jalan lurus tadi, kan Al-Quran tuh gini, cara mendidik kita itu adalah kita disuruh memahami yang baik, tapi juga disuruh memahami lawannya, supaya kita nggak terjebak dalam yang tidak baik itu. Saya gini, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Dijelaskan jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, kan gitu. Nah, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ya, apakah ketua partai, gitu ya? Apakah menteri, gitu ya? Apakah gubernur, apakah wakil presiden, atau siapa? Ya. Surat An-Nisa 69 menjelaskan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu 4. Ya. Satu adalah anbiya, para nabi. Ya. Kedua adalah para syuhada, ya, para pejuang. Yang ketiga adalah orang-orang siddiqun, yang jujur. Yang keempat, orang-orang yang soleh. Ya, sebetulnya doa ini berat, Bapak Ibu sekalian. Kita sebenarnya kalau doa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus itu jalan yang tidak mudah. Karena jalan hidupnya para nabi, para pejuang, ya, itu jalan hidup perjuangan. Ya, apalagi para nabi kan, ya, ujiannya paling berat. Tapi kita disuruh berdoa supaya kita, anak-anak kita ikut jalan perjuangan ini. Nah, ini kadang-kadang yang susah. Ya, jangan membayangkan bahwa jalan hidup para nabi itu jalan hidup yang semua senang. Enggak. Masuk surga itu juga susah. Rasulullah sudah mengingatkan. Ya, bahwa innal jannata huffat bil makari. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Ya, sedangkan neraka itu dikelilingi hal-hal yang syahwat, yang menyenangkan. Ya. Jadi orang mau masuk neraka itu biasanya ya jalannya itu jalan yang syahwat. Ya, suka manusia itu. Ya. Cuma kadang-kadang yang orang-orang itu aneh ya. Kalau pengajian gratis gitu kan, nggak mau ya. Tapi misalnya konser musik sampai ada yang ngantri, ya bayar mahal, ya ada yang ngantri. Jadi masuk surga itu sebetulnya jalannya itu mudah, tapi memang nggak banyak orang yang mau memilih jalan yang berat, ya. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan membagi jihad itu 4 ya. Ya, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, ketiga nanti jihad melawan orang kafir ya dan munafik, dan keempat jihad melawan pelaku-pelaku kezaliman, kemungkaran. Nah, di antara jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad dalam thalabul ilmi. Ya, jadi mencari ilmu itu tantangannya berat, yaitu melawan hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita perhatikan Rasulullah itu, jadi kita diingatkan ya, ikuti jalan yang lurus oleh Al-Qur'an. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah. Dan bukan jalan orang yang sesat atau ad-dhalin. Nah, siapa al-maghdub kata Rasulullah SAW? Al-maghdub al-Yahud. Ad-dhalin an-Nasara. Jadi, ya Allah tunjukkan aku jalan Islam dan selamatkan aku dari jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, itu banyak sekali dalam Al-Quran mengingatkan itu ya. Al-Baqarah 120. Ya, walang tardo angkal Yahudu wala Nasara hatta tatabi amillatahum. Ya, Yahudi Nasrani nggak akan berhenti ya berusaha untuk ya menyesatkan kalian ya dengan berbagai cara. Ya, Al-Baqarah 217 wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu keluar dari agama. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW juga dalam mendidik anak ya. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini sudah tauhid. Nah, itu yang harus kita kuatkan nanti dalam mendidik anak, kuatkan tauhidnya. Ya, seperti Luqman mendidik anak. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik ini kezaliman yang besar. Nah, Bapak Ibu mohon hati-hati ya, karena syirik modern sekarang ini dalam bentuk faham pluralisme agama itu sangat berbahaya. Saya sudah survei ya. Saya pernah mengajar mahasiswa ya, 94 orang mahasiswa saya di satu universitas Islam. Saya survei, saya kasih pertanyaan. Ya, bahwa pertanyaannya begini.
Tuhan Maha Adil dan Tuhan akan memberikan pahala kepada setiap manusia yang percaya kepadanya dan berbuat baik kepada sesamanya, apapun agamanya. Nah, itu soal saya. A setuju, B tidak setuju. Ya, jadi saya kasih soal sederhana sekali mahasiswa itu. Ya, bahwa ini pernyataannya bunyinya begini, ya tadi itu. Tuhan Maha Adil, ya, Tuhan akan memberikan pahala kepada setiap manusia yang percaya kepadanya dan berbuat baik kepada sesama manusia apapun agamanya. Nah, ternyata yang menjawab setuju dengan pernyataan itu ada 63% dari 94 mahasiswa. Ya, yang tidak setuju 37%. Nah, makanya saya laporkan ke Pak Rektor bahwa ini serius. Ya, kalau anak kita sudah kena faham seperti ini faham pluralisme agama yang diharamkan oleh MUI ya tahun 2005. Ya, dan itu sudah diingatkan kan. Rasulullah mengingatkan ya, setiap anak lahir dalam keadaan fitrahnya. Fa'abawahu, tapi kedua orang tuanya lah ya. Yuhawwidanihi, yang meyahudikan anak itu. Atau menasranikan, ya, mengkristenkan atau memajusikan. Jadi hadis ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya menunjukkan ya bahwa sebetulnya yang lebih penting dididik terlebih dulu itu bukan anaknya, orang tuanya. Hadis ini menunjukkan pentingnya pendidikan tinggi, pentingnya pendidikan untuk orang tua. Nah, nanti makanya saya sering mengingatkan ya, anak itu kalau sudah akil balik sebetulnya pendidikan tinggi, SMA itu sebetulnya sudah tinggi kan, atas. Makanya dibilang atas, aliyah, bahasa Arabnya kan madrasah aliyah, itu sudah tinggi sebetulnya. Harusnya SMA itu masuk kementeriannya bukan kementerian dasar dan menengah. Kan sekarang kita SD SMP itu masuk pendidikan dasar. Ya, dulu semua anak umur 15 tahun itu sudah akil balik. Karena Rasulullah itu melarang ya sahabat untuk berperang sebelum umur 15 tahun. Ya, Abdullah bin Umar dilarang oleh Rasulullah ikut perang Khandaq karena umurnya belum 15 tahun. Perang Uhud ya. Nah, nanti dalam perang Khandaq baru diizinkan karena umurnya sudah lewat 15 tahun. Maka 15 tahun nanti ditetapkan sebagai batas akhir anak-anak. Ya, kalau sudah 15 tahun itu Komariah itu ya. Kalau Syamsiahnya 14,5 tahun. Maka kalau kita didik anak misalnya jangan ikut program dia dewasa 18 tahun ya, karena kalau ini memang di undang-undang kita, undang perlindungan anak, dewasa awal itu 15 tahun ya. Tapi kalau kita mendidik jangan SMA diperlakukan sebagai anak-anak ya, karena dia sudah akil balik, sudah dewasa. Itu sudah pendidikan tinggi sebenarnya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi meyahudikannya, apakah maksudnya anak itu berubah jadi agama Yahudi? Enggak. Maksudnya mereka punya sifat-sifat seperti orang Yahudi. Dan Al-Quran itu lengkap ya menjelaskan sifat-sifat Yahudi. Ya, misalnya Ibu sekalian ya, orang Yahudi ini sifatnya materialistik, ya, positivistik. Misalnya Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kalian, ya, Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Ya, kami nggak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Nah, ini kalau dalam kajian filsafat ilmu, cara pandang seperti ini disebut dengan positivisme. Jadi yang ilmiah itu, yang diakui kebenaran secara ilmiah, itu hanyalah yang empiris, yang bisa diindra. Ya, atau nanti yang rasional, cuma dua itu. Ya, dalam dunia ilmu modern, dan nanti saya tunjukkan di sekolah-sekolah kita pun kurikulum, ya, muatan materi-materi ajar masih mengikuti cara berpikir ini. Ya, tidak mau merujuk pada wahyu, ya, tidak mau merujuk pada Al-Quran. Jadi selalu yang dibilang ilmiah itu adalah yang rasional dan empiris, katanya. Ya, fa'abawahu, jadi anak bisa. Dan ini nggak boleh kita anggap remeh, karena seorang ilmuwan di Amerika namanya Profesor Kevin McDonald, ya,
Dia menulis satu buku yang diperdebatkan di Amerika ini. Buku beliau judulnya ini, The Culture of Critique. Ya, ini beliau ahli psikologi ya. Profesor Kevin ini dia mengatakan dalam bukunya begini, tesis dia kan, ya, tapi dibilang extremely controversial thesis. That certain 20th century intellectual movement, ya, largely established and led by Jews. Jadi hampir seluruh gerakan intelektual, ya, abad 20 itu didirikan dan dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Dan itu, kata dia, have changed European societies in fundamental ways and destroyed the confidence of Western men. Jadi gerakan intelektual abad 20 oleh orang-orang Yahudi ini, ya, itu telah mengubah masyarakat Eropa secara mendasar, ya, cara berpikirnya, dan menghancurkan, destroyed the confidence of Western men, ya, menghancurkan rasa percaya diri bangsa Barat. Orang Yahudi di Amerika itu nggak sampai 2% jumlah. Tapi lihat sampai sekarang ini ya, Israel bisa bertahan, ya, membantai orang-orang saudara kita di Gaza, ya karena didukung Amerika. Ya, Presiden Amerika sekarang, Joe Biden ini, itu di satu koran Israel, ya, koran Haaretz, pernah ada judulnya, saya punya clippingnya, ya, koran Haaretz. Jadi Joe Biden ini mengucapkan terima kasih, ya, kepada tokoh-tokoh Yahudi karena telah mengubah persepsi bangsa Amerika dari benci homoseksual dan lesbian, LGBT, ya, sampai sekarang, ya, mendukung legalisasi homoseksual. Jadi maka kan Joe Biden ini terkenal, ya, setelah jadi presiden, program 100 hari pertamanya diantaranya adalah menghambat, ya, membuang semua peraturan yang mempersulit perkawinan sesama jenis. Ya, Amerika heboh tahun 2003, ya, ada seorang pastor, kepala negara bagian, seorang uskup dari gereja Anglikan di New Hampshire di Amerika, namanya Jane Robinson. Kalau Bapak Ibu klik aja tentang Jane Robinson, itu berita heboh, ya, dunia antara, karena untuk pertama kali dalam sejarah Kristen ada seorang uskup yang homo. Jadi Jane Robinson ini seorang homo, ya, homoseksual, dan dia blatant homoseksual. Dia hidup serumah dengan pasangannya, ya, namanya Mark Andrew. Kalau nggak salah dia sekitar 14 tahun, ya, hidup serumah dengan sama laki-laki ini, Mark Andrew. Kemudian di negara bagian ini ada pemilihan uskup, ya, voting. Nah, ternyata mayoritas pastor di situ, di New Hampshire di Amerika ini, memilih Jane Robinson sebagai uskup. Ya, jadi sebab dulu di dalam ajaran Bible, ya, orang homo itu hukumannya mati. Ada yang dilempari batu sampai mati, ada yang digergaji hidup-hidup. Ada fotonya, ya, kalau kita lihat di Eropa dulu, orang homo ini dibelah dua tubuhnya, digergaji. Ya. Tapi sekarang justru mereka menjadi memimpin gereja. Ya. Kenapa itu? Kata Joe Biden, kami berterima kasih terhadap orang-orang Yahudi. Nah, dengan apa? Ini Bapak Ibu sekalian penting sekali, ya, untuk kita orang tua, ya, harus hati-hati betul masalah LGBT ini. Ya. Tahun 2012-2013 itu saya beberapa kali diundang pemerintah Malaysia untuk seminar tentang LGBT, memberikan penyuluhan kepada para guru di Malaysia. Saya pernah presentasi juga di One Team Press zaman Kiai Haji Hasyim Muzadi. Waktu itu 2 orang yang diundang Pak Hasyim Muzadi, ya, saya dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, untuk menjelaskan tentang bahaya LGBT ini. Kemudian 4 menteri beliau undang, jadi kami terbatas, ya, waktu itu ada Menteri Sosial diundang, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, satu lagi saya lupa, misalnya Menteri Dalam Negeri. Pak Hasyim Muzadi sebagai One Team Press itu mengundang bahaya LGBT, dan dia akan berikan masukan kepada Presiden. Dan saya sampaikan itu, bagaimana gerakan LGBT di Amerika telah berhasil, ya, mengubah persepsi bangsa Amerika. Dan itu Yahudi, ya, diakui oleh Presiden Amerika Joe Biden, jasa dari tokoh-tokoh Yahudi.
Dengan apa persepsi bangsa Amerika itu diubah? Dengan dua, satu media sosial, dua dengan film. Ya, jadi mohon kita hati-hati betul ya masalah medsos dan film ini. Karena di Amerika dengan melalui dua ini berubah persepsi masyarakatnya dari benci homoseksual sampai menerima sampai melegalkan. Nah, ini yang disebut dengan tantangan modernitas. Jadi kita sekarang Bapak sekalian, kaum Yahudi Nasrani ini telah berhasil ya membangun satu peradaban besar namanya Western Civilization. Dan peradaban Barat sekarang ini disebut dengan modern. Kalau kita bilang peradaban Barat ada 3 fase ya. Fase awal, fase pertengahan, dan fase modern. Modernity itu artinya rationality. Ya. Orang Barat sudah kapok diatur oleh agama. Ya, maka salah satu filosof mereka ini, Jean-Paul Sartre mengatakan, even if God existed, it will still necessary to reject him. Since the idea of God negates our freedom. Jadi semangat mereka adalah semangat menolak Tuhan, menolak agama. Maka kalau kita lihat semangat mereka apa sih? Nah, ini sekularisme. Ya. Mereka nggak mau diatur oleh Tuhan. Mata uang Amerika itu ada, in God we trust. Kami percaya Tuhan. Ya. Tapi nggak mau diatur oleh Tuhan. Nah, makhluk yang seperti ini kan iblis. Iblis itu kan gimana nggak percaya Allah? Iblis berdialog dengan Allah. Problemnya iblis itu aba wastakbar. Jadi problem manusia modern itu sebetulnya adalah aba wastakbar. Dia sombong dan bangkang, itu aja. Dia merasa hebat. Ya, istilah Profesor Syed Naqib Al-Atas, peradaban modern ini, deity humanized, man is deified. Manusia modern ini sudah mengangkat dirinya jadi Tuhan. Mereka merasa berhak mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur ekonominya, mengatur politiknya, ya, nggak mau diatur oleh Tuhan. Itu semangat yang ada, termasuk sainsnya, pendidikannya, mereka nggak mau. Suruh ikut kurikulum Nabi nggak mau, ya. Nah ini semangat, ya, kata Jean-Paul Sartre ini, andaikan Tuhan itu ada, harus kita tolak, kata dia. Karena gara-gara ide Tuhan itu kita nggak bebas, kita nggak merdeka. Semangat Barat makanya kan freedom, ya, patungnya liberty. Jadi semboyan Freemason, ya, liberty, equality, fraternity. Nah, itu sama dengan revolusi Prancis. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ya, gerakan Freemason di Indonesia itu masuk 1762. Dibubarkan oleh Bung Karno, Freemason 1961. Nah, kantor Freemason itu yang sekarang jadi gedung Bappenas, itu dulu kan itu markasnya Freemason tuh. Ya, gedung Bappenas tuh di Taman Suropati. Kalau di Amerika, Freemason dulu menggerakkan revolusi Amerika 1776, kemudian revolusi Prancis 1789, dan nanti Freemason juga yang meruntuhkan Turki Utsmani. Sama, ya, slogannya freedom, kebebasan. Nah, ini sekarang masih sama sih. Ya, jadi paham-paham ini yang nanti merusak, ya, anak-anak kita harus difahami betul. Nanti anak-anak kita harus diberikan pemahaman bahaya dari liberalisme, ya, LGBT, ya, pluralisme dan sebagainya. Ini contoh Ibu sekalian, ya, tantangan modern anak-anak kita. Ini juga seorang profesor di Amerika menulis buku judulnya Tragedy and Hope. Bisa di-download nih bukunya, tapi tebal sekali, 1.300-an halaman. Profesor Carroll Quigley ini adalah ahli sejarah di Amerika dan sempat menjadi penasihatnya Presiden Bill Clinton. Apa yang menarik dari kesimpulan buku ini? Ya, Profesor Carroll Quigley ini mengatakan begini. Kami katanya, ya, dia sebut kami ini sebagai bangsa Barat, Western Society, ya, itu telah mencapai banyak kemajuan. Ya. Jadi sekarang dia bilang itu, ya, kita sudah paham katanya, how to control the increase in population, ya, how to produce wealth, ya, reduce poverty or disease. Bahkan dia bilang gini, we may in the near future know how to postpone senility and death, gitu ya. Jadi kata profesor ini, saking hebatnya orang Barat ini katanya, kami itu dalam waktu dekat, ya, mungkin kami akan bisa menunda kepikunan dan kematian. Nah, tapi ya, jadi mereka itu, jadi bangsa Barat itu ya Ibu sekalian, ya, kenapa sekarang kalau kita baca artikel, ya, Barat itu sekarang sudah berakhir, the end of the West. Kenapa? Secara moral
Barat itu sudah nggak punya legitimasi untuk memimpin dunia. Ya, dari 8 peradaban besar yang eksis, kata Huntington, itu kan 8 itu ada peradaban Barat, ya, ada ortodok ini Rusia dan kawan-kawan, kemudian ada Jepang, kemudian ada Cina, ada Latin Amerika, ada Afrika, ada India, dan ada Islam. Ya. Nah, Barat ini sebetulnya yang mereka jual bahwa kami ini memimpin itu apa? Bukan hanya dengan senjata sebetulnya. Barat juga menjual humanity, ya, generosity, compassion, cooperation, ya, rationality, ya, dan seterusnya. Jadi mereka juga punya nilai-nilai yang apa ya mereka banggakan. Tapi ketika Gaza sekarang terjadi dan mereka membiarkan kekejaman yang luar biasa itu, sekarang orang-orang Barat sendiri yang masih punya nurani, gitu ya, melawan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di kereta itu pernah saya lihat ada yang nempel poster ya di Amerika. Ya, mereka sudah bilang Barat sudah berakhir. Karena apa? Humanity sudah mati, rasa kemanusiaan sudah mati. Maka mereka mengagungkan human right. Tapi human right yang mana? Ya, nah itu sekarang sudah mati. Maka sudah the end of the West. Secara moral mereka sekarang Barat ini tinggal militernya saja. Kalau dilihat hampir seluruh negara di dunia nggak ada yang dukung Israel sekarang. Ya, nah sekarang Bapak Ibu sekalian sebetulnya saatnya umat Islam ya tampil, karena satu-satunya peradaban yang paling siap menggantikan Barat itu Islam. Makanya di bukunya The Clash of Civilization Huntington bilang Islam is the only civilization, ya, which has put the survival of the West in doubt. Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan Barat. Dia bilang, and it has done at least twice. Islam pernah mengalahkan Barat itu 2 kali. Ya, sebetulnya lebih ya. At least twice, kata Huntington. Paling nggak 2 kali. Dalam Perang Salib, Andalusia, nanti Konstantinopel, ya, dalam pengepungan kota Vienna, ya, dan sebagainya. Nah, catatan yang penting, Profesor Karl ini mengakui kehebatan Barat, ya, sampai nanti bisa menunda kematian katanya. Tapi, nah ini yang penting ya, dia mengakui satu hal dia bilang gitu ya, sesuatu yang kami benar-benar nggak tahu. We clearly do not yet know, ya, including the most important of all, ya, which is how to bring up children, to form them into mature, responsible adults. Ya, sekarang ini Profesor Amerika ini jujur, ya. Kami ini hebat dalam sains, teknologi, dan sebagainya, ekonomi, tapi satu yang kami nggak ngerti sampai sekarang ini adalah, dan yang paling penting, dia bilang apa? Kami nggak ngerti didik anak-anak kami jadi orang tua yang baik. Ini problem mereka sekarang. Jadi mereka nggak tahu gimana didik anaknya jadi orang tua yang mature and responsible adult. Yang matang dan bertanggung jawab. Itu krisis Barat sekarang. Pendidikan mereka hanya mendidik anak-anak jadi buruh. Ya, padahal ini yang dikritik Ki Hajar Dewantara tahun 1922, makanya Ki Hajar Dewantara kan nggak bikin sekolah, beliau bikin taman. Ki Hajar Dewantara mengambil pemikiran Montessori di antaranya, ya, bahwa pendidikan itu harus menyenangkan, membuat seperti orang di taman, ya. Beliau kan maka dibilang taman siswa, ya. The garden of student, ya, jadi taman siswa. Karena pendidikan menyenangkan menurut Ki Hajar Dewantara begitu, dan Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahaya pendidikan Barat ini yang dibawa oleh Belanda itu akan melahirkan 2 hal, kata beliau. 2 kemurkaan. Satu kemurkaan diri disebut dengan individualisme, dan yang kedua kemurkaan benda, materialisme. Karena pendidikan Barat ini hanya mengagungkan akal, ya, dan fisik. Nggak ada pendidikan adab, akhlak, budi pekerti, ya, apalagi keimanan nggak dipentingkan. Ya, kalau sudah begitu di masyarakat, kata beliau, akan muncul 2 sifat yang dominan ini, individualisme dan materialisme. Nah, jadi anak-anak, ya, dalam pendidikan ini nggak disiapkan menjadi orang tua yang baik. Jadi jangan heran Bapak sekalian ya, kalau kita lihat angka perceraian, silakan lihat di internet tuh, di pengadilan agama, itu angkanya tinggi sekali, di atas 400.000, ya, sekarang ini tiap tahun. Jadi kalau saya hitung per menit,
rata-rata setiap menit di Indonesia terjadi perceraian. Satu perceraian yang tercatat di Kementerian Agama. Ya, maaf, di Pengadilan Agama. Itu satu orang. Kenapa? Ya karena nggak siap jadi orang tua. Gimana jadi orang tua yang baik mendidik anak, nggak ngerti. Ya, gimana menyelamatkan anak dari jeratan tadi ya, Yahudian dan seterusnya. Jadi materialisme ini luar biasa ya yang mendominasi. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita catat untuk anak-anak kita ini adalah kita sudah masuk zaman baru ya. Ini sebenarnya dulu Dirjen Pendidikan Tinggi ya, Dirjen SDM ya, Profesor Gufron itu mengingatkan bahwa kita sudah masuk zaman baru, zaman disrupsi, era serba internet ya, IoT atau sekarang ini bahkan AI ya, era artificial intelligence. Itu sudah kita nggak bisa lagi mendidik seperti dulu ya. Anak-anak sudah bebas mengakses informasi apa saja, nggak bisa dicegah lagi ya. Oleh karena itu apalagi ya perkuliahan sudah banyak yang online, namanya MOOCs ya, Massive Open Online Courses. Jadi ada seorang profesor di Harvard University namanya Profesor Christensen, dia mengatakan dalam beberapa tahun ke depan jumlah universitas di Amerika akan tinggal separuh. Di Korea juga sama, diperkirakan kampus akan banyak tutup. Di Malaysia sudah 72% anak-anak SMA nggak mau kuliah. Ya, karena mereka memandang kuliah itu nggak ada gunanya. Ya. Toh tanpa kuliah juga mereka bisa kerja. Ya, bahkan banyak perusahaan multinasional sekarang menerima karyawan tidak mensyaratkan S1 lagi. Yang dipentingkan sekarang kompetensi. Nah ini juga perlu nanti dalam mendidik anak ya kita menyiapkan, karena sekarang nggak bisa lagi ya pemikiran-pemikiran yang merusak itu sudah bebas diakses oleh anak-anak kita. Jadi maka harus dikuatkan betul kalau dalam bahasa kesehatan ya, sepertinya sekarang harus dilakukan vaksinasi pemikiran. Ya kalau yang saya dulu kan kuliah saya kedokteran hewan di IPB, jadi belajar virus saya 1 semester, belajar bakteri 1 semester, ya belajar parasit macam-macam itu, cacing 1 semester. Jadi kalau kita lihat cara berpikir seperti penyakit gitu ya, memang pemikiran yang merusak ini seperti virus. Maka ada buku yang saya tulis judulnya Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi. Nah, menanggulangi virus itu ya virus pemikiran sama kayak virus penyakit itu. Ya, pertama ya selamatkan yang sehat dengan vaksinasi. Nanti anak-anak ini harus diberikan pemahaman apa bahayanya sekularisme, bahayanya liberalisme, bahayanya LGBT ya. Itu harus diberikan pemahaman yang kuat sekali ya. Kemudian karena contoh masuk dalam kurikulum. Misalnya teori asal-usul manusia. Dalam kurikulum resmi kita masih ini. Nah, ini saya beberapa kali ini udah WA kepada Menteri Pendidikan ya. Insya Allah bentar lagi segera saya kirim surat ya, karena saya sudah berulang kali mohon Kementerian Pendidikan mengubah. Saya pernah datang ke Kementerian Pendidikan dan menyerahkan buku yang kami tulis tentang sejarah Indonesia. Salah satu yang kami koreksi di buku itu adalah asal-usul manusia Indonesia. Karena di buku yang resmi sekarang, sampai sekarang ini, itu masih asal-usul manusia Indonesia itu dari kera. Kera merupakan moyang manusia. Ya, itu masih kurikulum resmi begitu. Dan dia nggak mau. Apalagi ini ya, Bu sekalian. Kalau kita lihat buku, ini buku resmi ini, sejarah ya. Jadi dikatakan manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis hominid, bangsa kera. Jadi anak-anak kita ini, kita semua ini dikatakan asal-usul kita ini dari bangsa kera. Ya, ini yang nggak benar ya. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Tapi penjelasan di buku ini bahaya lagi. Dia bilang agama dan sains tidak perlu dicampur aduk. Nah, ini sekuler. Ya, jadi dibilang gini, kalau menurut agama, menurut kitab suci gitu ya, manusia dari Adam. Nah, itu tidak ilmiah. Itu dogma. Karena itu dasarnya wahyu. Ya. Tapi kalau menurut penelitian ya, ilmiah katanya manusia berasal dari bangsa kera. Nah, ini yang saya kritik keras di buku saya 10 Kuliah Agama Islam bahwa ini nggak ilmiah ini.
Ya, teori, tapi ini masih diajarkan. Ya, nanti dari teori asal-usul manusia dari kera ini, maka Bapak sekalian penting sekali ini, karena dalam Al-Quran, asal-usul manusia itu dijelaskan sampai dari alam arwah. Ya, bahwa kita di alam arwah dulu pernah berjanji, bersaksi, alastu bi rabbikum, qalu bala syahid. Ya, kemudian nanti kita berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan ada perjuangan melawan iblis, dan itu masih berlanjut sampai sekarang gitu. Nah, kemudian dibelokkan tujuan, kalau menurut konsep Al-Qur'an tujuan hidup manusia apa? Kita berasal dari keturunan Nabi, ya. Tujuan hidup kita yang utama beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ketika dibelokkan sejarah kita ke sejarah kera, maka nanti anak-anak kita diajar bahwa tujuan hidup kamu yang paling penting cari makan. Ya, maka selalu kan kalau bicara sejarah itu mesti zaman kapak, bicara apa, alat produksi. Ya, sebab nggak penting ibadah itu, bagi mereka yang penting cari makan, karena memang kera itu ya tujuannya cari makan. Yang paling penting dia bisa makan. Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan yang hanya mendidik anak bisa cari makan itu pendidikan yang paling rendah. Ya, jadi ini karena, nah termasuk gini. Teori asal-usul, teori kebutuhan manusia kan dari asal-usul nih. Kita ini didik manusia, ya kan? Tapi kalau cara pandang terhadap manusia salah, ya pendidikannya salah. Nggak mencapai tujuan, nggak akan sampai jadi iman, takwa, akhlak mulia, nggak tercapai. Ya, yang tercapai nanti ya manusia-manusia yang serakah. Ya. Maaf, ini saya tadi lupa nggak pasang mic ya. Suara saya kedengaran? Bagus, sejak tadi bagus kok, Kiras. Ya, baik itu. Jadi misalnya teori kebutuhan manusia, Pak. Kebutuhan primer, ya. Kebutuhan yang paling mendasar manusia itu apa? Ya, hafal sekali itu semua guru-guru kalau saya tanya. Sandang, papan, pangan. Ya, sering guru-guru di pesantren juga saya tanya. Coba tolong jawab pertanyaan saya. Ya, kemarin saya juga ngisi para dai perempuan gitu ya di satu kongres Musyawarah Nasional satu ormas Islam perempuan. Saya tanya juga, coba sebutkan kebutuhan primer kita apa? Sandang, papan, pangan. Nah, mohon jawab pertanyaan saya. Berikut ini tidak termasuk kebutuhan primer manusia. Tidak termasuk kebutuhan primer. A. Makan. B. Minum. C. Pakaian. D. Berzikir. Saya tanya, mana yang tidak termasuk kebutuhan primer? Ya. Nah, baru kemudian guru mulai berpikir ya, oh iya ya selama ini nggak pernah berzikir itu dimasukkan kebutuhan primer. Karena fisik Pak yang dipentingkan. Barat ini peradaban modern ini peradaban yang memuja fisik berlebihan, memuja materi berlebihan. Tuhan orang modern itu 4 sekarang ini. Ya, 1 wealth, kekayaan, 2 power, kekuasaan, 3 beauty, kecantikan, 4 popularity. Ini yang dikejar habis-habisan, ya. Lupa dia mengejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Saya sementara ini saya punya anak 7, cucu 2. Ya. Saya berusaha dari 7 anak saya itu saya kuliahkan, kuliah dakwah. Ya. Bahkan karena saya ketua dewan dakwah, saya punya kampus dakwah mulai anak saya nomor 5, 6 sekarang nggak daftar ke PTN, daftar ke kampus saya sendiri. Ya. Kenapa saya bilang? Karena anak saya pinter. Ya, anak saya sudah nulis buku umur 16 tahun, sudah ngisi kuliah umum ketika 17 tahun. Ya. Saya bilang ke anak saya, kamu pinter. Jadi kalau saya dulu pernah jadi dosen pascasarjana UI 5 tahun. Saya tahu UI itu bagus. Karena anak yang masuk pinter-pinter masuk ke situ. Nah, ketika anak saya pinter dan saya merasa, ya kalau saya ngajar anak orang, saya ngajar master, doktor, ya, masa anak saya sendiri nggak saya ajar. Ya. Jadi saya lebih percaya sampai S1 anak sekarang saya didik sendiri. Nah, nanti dia master, doktor, saya arahkan jadi ilmuwan, saya arahkan jadi ulama, dan sekarang dia, anak saya didik sejak SMP sudah ngajar. Ada beberapa anak saya SMP itu sudah ngajar. Dia kelas umur 13 tahun sudah mengajar. Paling enggak ngajar bela diri.
Sekarang begitu lulus SMA, anak saya suruh ngajar. Harus ngajar. Kenapa? Karena ilmu kamu berkah. Kalau anak saya kuliah harus bayar. Saya nggak mau gratis. Ya, saya bilang, kenapa? Karena kita mampu. Ya, jangan karena kita, kalau kita bayar, kita dapat pahala, dapat berkah. Itu saya terapkan untuk anak saya. Ya, jadi nggak ada satupun anak saya yang saya suruh jadi wapres, nggak ada. Ya, anak saya semua saya suruh jadi guru. Alhamdulillah sekarang udah 4 orang yang jadi guru di pondok. Ya sehari-hari ngajar, dia kuliah, ada umur 18 tahun, sudah langsung ngajar. Saya bilang kalau ilmu kamu berkah kalau diajarkan. Ya, karena ilmu itu akan berkah dan semakin bertambah kalau diajarkan. Nah kalau anak kita dapat ilmu di pondok 6 tahun kemudian nggak ngajar, saya bilang ya rugi lah. Saya yang rugi karena saya nggak dapat pahala. Saya bilang ke anak kan kamu kan sudah ngerti. Nah jadi visinya akhirat. Saya rata-rata sudah tahu anak sekarang itu, anak saya juga gitu, lulus Gontor yang nomor 2. Kamu lulus pesantren mau ngapain? Dia bilang mau kuliah. Ya, saya bilang kamu lulus pesantren bukan kuliah, lulus pesantren itu jihad. Cita-cita seorang santri itu jihad. Jihadnya apa? Santri itu jihadnya ngajar. Menjadi guru itu yang dilakukan Pak Nasir, tokoh-tokoh kita dulu, Panglima Sudirman tuh guru, Bung Hatta guru, Haji Agus Salim guru, Muhammad Nasir guru, Hamka guru. Guru maksudnya dulu ngajar masyarakat. Ya, Ki Imam Zarkasi marah sekali, ada santrinya sudah keluar, ditanya, kamu sudah ngajar? Belum Pak Kiai, mati kamu, kata beliau. Jadi anak saya waktu bilang mau kuliah itu saya kritik, kamu salah nggak ingat pesan Kiai. Bukan saya nggak setuju kuliah, tapi kamu kuliah untuk apa? Karena kamu sudah punya ilmu. Jadi anak saya kuliah ke Mesir setelah itu. Saya izinkan setelah setahun ngajar, kemudian kuliah ke Mesir. Setiap tahun saya minta pulang, harus jadi guru. Nah waktu mau lanjut S2 saya juga nggak boleh. Kamu pulang, ya karena kamu harus mimpin pesantren. Jadi harus dilatih mengajar itu. Sama, saya punya anak saya nomor 6, itu perempuan, ya, mau kuliah ke luar negeri juga. Saya bilang, kamu kan udah jadi guru. Jadi sejak dia SMA sudah jadi guru, maka sekarang lulus SMA saya suruh jadi guru. Jadi guru, memimpin, saya bilang karena kalau ilmu bisa kita cari insya Allah. Sekarang saya datangkan guru-guru yang bagus bisa. Tapi menjadi pemimpin itu harus experience. Ya, harus dikasih tanggung jawab dia supaya dia mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti hati-hati ya. Saya ada video saya yang mengatakan begini. Jangan anak dididik ya dalam akuarium, dijauhkan dari problematika keluarga, problematika masyarakat ya, karena anak hanya dididik supaya jadi buruh. Ya, dia nggak dilatih bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nggak dilatih bagaimana menjadi pemimpin. Nah, itu ya. Jadi karena di situ dicekoki paham yang kebutuhan pokok manusia itu ya materi. Nah nanti sampai anak kita diajar, ya ciri-ciri negara maju. Apa sih? Ya duit. Negara maju itu yang duitnya banyak, pendapatannya tinggi. Ini rata-rata kalau saya tanya mana negara maju sekarang ini, nggak ada satupun ya selama ini ya yang menjawab negara terbaik yang paling maju di dunia ini negara Nabi. Padahal Al-A'raf 96 itu jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard gitu. Tapi sekarang kan pejabat kita juga karena kurikulumnya begitu dia belajarnya. Saya kirim buku kepada para capres. Kemarin saya ngisi satu acara dengan Pak Anies Baswedan ya. Ya dulu Pak Anies juga saya kirimin buku saya Indonesia Maju 2045. Jadi saya bilang kalau mau Indonesia Emas 2045 model negara terbaik itu apa? Ya negara Nabi. Negara Nabi itu negara terbaik. Jadi kalau kita mau maju, modelnya itu bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Jepang. Modelnya negara Nabi. Apa? Manusianya paling maju. Manusia maju itu apa? Manusia yang akhlaknya terbaik. Sahabat Nabi itu pembelajar sejati, dermawan, ya, akhlaknya mulia. Ya itu yang namanya negara maju. Ya, nanti kita lucu juga kita mau ngikutin negara maju ya, yang dihitung hanya income per kapita. Bahkan PBB pun sekarang udah nggak pakai income per kapita untuk menilai kemajuan. Yang diutamakan sekarang negara bahagia.
Kalau Bapak Ibu perhatikan setiap 20 Maret itu satu komisi ya mengeluarkan data tentang negara bahagia. World Happiness Report. Daftar negara bahagia. Itu setiap 20 Maret keluar. Ya, 7 tahun berturut-turut negara paling bahagia di dunia itu Finlandia. 7 tahun ini. Indonesia selalu di ranking 80-an. Nah, salah satunya memang ya nanti nggak semuanya kita setujui di situ tentang kesejahteraan, ya. Tapi bukan hanya tingkat pendapatan negara maju itu, ya. Rakyatnya bahagia nggak? Nah ini ya. Kalau Rasulullah SAW mendidik nggak begini caranya. Bagaimana anak-anak itu akhlaknya mulia. Sebab kalau masyarakat kita ibu sekalian ya, itu ukuran maju itu duitnya bertambah, tapi akhlaknya tidak bertambah baik, itu selebih berbahaya. Jadi orang yang duitnya bertambah banyak, jabatannya tambah tinggi, popularitasnya meningkat, ya, tapi akhlaknya tambah buruk, itu lebih merusak. Maka Rasulullah dulu yang dididik pertama akhlaknya. Sebab orang yang akhlaknya mulia, apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia jadi pejabat atau jadi rakyat biasa, tetap dia mulia, tetap dia berguna. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Zar Al-Ghifari, itu orang-orang miskin. Bahkan Abu Zar itu pernah pingsan di masjid karena lapar. Tapi mereka pembelajar, ya, mereka pejuang, mereka ahli ibadah, mereka dermawan. Nggak ada sahabat Nabi itu rebutan bansos, nggak ada. Ya, ketika mereka miskin sekalipun, datang bantuan ke Masjid Nabawi, nggak ada mereka rebutan. Ya, bahkan mereka mau mati saja masih memikirkan saudaranya. Itu akhlaknya. Nah kita butuh nih rakyat kita ini, pelajar kita, anak kita itu punya akhlak mulia. Nah konsep kedewasaan ini contoh ya. Jadi ini terakhir masih tentang contoh bagaimana ya hati-hati kalau kita mendidik anak ya, karena pemikiran modern ini sampai Elizabeth Harlock ini mengatakan ya dewasa awal itu 18 tahun. Ini terlambat ini. Kalau anak dibilang 18 tahun. Ya, Haji Agus Salim itu menjadi pegawai konsul di Jeddah dulu 20 tahun. Sentot Ali Basyah Prawira Dirja menjadi panglima perangnya di Ponorogo yang ditakuti Belanda itu. Dia umur 21 tahun. Panglima Sudirman tuh jadi jenderal umur 29 tahun. Menteri Kemakmuran yang nanti menjadi presiden pemerintah darurat, Syafruddin Prawira Negara, menjadi menteri umur 34 tahun. Jadi kalau Wapres Gibran itu 36 tahun, itu udah tua sebenarnya. Ya, Ki Haji Imam Zarkasi mendirikan pesantren Gontor umur 16 tahun. Jadi kalau kita salah didik ya dalam umur ini, ya anak kita jadi lambat dewasa. Dulu orang jadi guru, dai-dai dewan dakwah semua dikirim Pak Nasir ribuan ya, sampai sekarang udah ribuan. Itu semua lulusan SMA dulu. Lulusan SMA dulu sudah siap jadi khotib, siap terjun ke masyarakat. Iya kan, dulu itu kan jadi guru nggak kuliah dulu. Ya, dulu SPG jadi guru SD, ya kan PGA jadi guru agama. Ya itu 3 tahun setelah SMP. Nah, jadi kadang-kala, misalkan ini perlu kita berhati-hati nanti dalam mendidik ya. Kalau salah konsep, ya nggak jadi kita ikut konsep orang lain, akhirnya anak-anak kita lambat dewasanya. Bahkan udah lulus S1 pun masih bingung. Mau kemana, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Adin Husaini yang sudah menyampaikan kepada kita begitu banyak awareness ya. Apa yang menjadi latar belakang kemudian yang terjadi pada bangsa kita saat ini ya tidak terlepas dari sejarah ya, bagaimana Barat itu sudah mempengaruhi budaya, pendidikan, pemerintahan, politik seluruhnya bangsa Indonesia ya, dan sampai saat ini kita sedang menerima dampaknya ya. Oleh karenanya juga beliau tadi menyampaikan tentang apa yang seharusnya kita lakukan ya, pada akhirnya kita harus memegang teguh agama kita, Islam itu. Ya, role modelnya juga sudah jelas ada. Nah, bagi kita nih para orang tua nih yang punya PR, ya, bagaimana membuat kita sebagai orang tua
yang selalu terdidik gitu. Tadi disampaikan bahwa pendidikan yang utama adalah kepada orang tuanya sebelum mendidik anak-anaknya. Makanya para orang tua ini selalu up to date dengan kondisi yang terjadi saat ini dan harus lebih pintar dan lebih lebih update lah untuk menghadapi anak-anak yang selalu up to date. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat semua, ini kita masih ada waktu untuk kita diskusi karena ini menarik sekali sebenarnya. Dan kita ada waktu untuk bertanya, diskusi, penanya bisa mencantumkan di mana, di kolom chat, atau kalau ada yang mau bertanya langsung kita siapkan 1 atau 2 menyesuaikan dengan waktu nanti yang tersedia ya. Ustadz, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Menurut Ustadz, apakah sekolah boarding Islam dan pondok pesantren saat ini sudah sesuai dengan seharusnya atau tuntutan Islam? Poin-poin apa yang harus diperbaiki jika ada masalah di dalamnya? Ini satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ustadz, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh disampaikan di kolom chat. Baik Ustadz, silakan. Iya, sebenarnya saya menyebut ya ada 6 rukun pesantren. Jadi kalau satu pendidikan itu bisa disebut pesantren menurut saya model pendidikan Nabi ya di Ahlus Sufah dulu di Masjid Nabawi. Itu ada 6 ya yang rukun harus dipenuhi. Ya, satu ada keteladanan. Karena untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, akhlakul karimah ya, itu harus ada keteladanan. Ada contoh, uswatun hasanah. Ya, jadi kalau satu lembaga pendidikan itu baik atau enggak ya satu, kepala sekolahnya, gurunya, kiainya bisa jadi contoh enggak gitu. Kalau enggak bisa jadi contoh berarti enggak bisa. Ya, kedua harus ada penanaman tafakuh fiddin. Namanya orang muslim ya wajib nyari ilmu dan ilmu yang wajib dia pelajari pertama kali ilmu-ilmu yang fardu ain ya supaya orang muslim bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Misalnya gini, sebagai orang tua, fardu ainnya apa? Ya paham ilmu mendidik anak, karena dia punya anak. Ya, kalau dia nggak punya anak, nggak wajib. Ya, kalau dia dokter, wajib tahu ilmu kedokteran secara islami, gitu ya. Jadi itu ilmu fardu ain. Di samping ya ilmu sholat, akidah, dan sebagainya. Jadi harus tafakuh fiddin, harus cukup minimal fardu ainnya ini. Adapun fardu kifayah nanti sifatnya pilihan. Ilmu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, nah itu yang kita didik pada anak kita. Jadi tafakuh fiddin, ilmu yang fardu ain, fardu kifayah. Kemudian yang ketiga harus ada penanaman adab atau akhlak mulia. Ini harus diutamakan. Jadi sekolah atau pesantren ya menanamkan akhlak mulia enggak? Mendidik adab atau akhlak enggak? Ya, jadi kalau enggak ya berarti belum ideal. Ya. Apakah harus boarding? Kalau boarding ideal, lebih mudah. Karena ada interaksi yang intensif antara guru dengan murid. Tapi kalau tidak boarding, tetap adab atau akhlak ini harus disertakan. Ya, saya minta kepada kepala sekolah, guru itu ya, kalau mau pendidikan kita bagus, meskipun sekolahnya tidak boarding, misalnya pulang jam 12, maka sebaiknya anak itu diberikan lembaran adab. Nanti dia bawa pulang, ada checklist saja gitu ya. Sholat 5 waktu, ya tidak gitu ya. Kemudian misalnya doa bangun tidur, doa makan, sholat tahajud, sholat berjamaah, baca Quran. Nanti anak besoknya datang ke sekolah, itu bawa itu lembaran yang sudah ditandatangani orang tua. Ya kalau takut nggak jujur ya, gimana? Ya kasih sumpah aja, saya bilang, demi Allah, kalau saya bohong, ya biarlah saya dan keluarga saya dilaknat oleh Allah. Nah, insya Allah nggak berani itu bohong orang tua. Nah, itu insya Allah jujur tuh kalau dikasih sumpah begitu. Jadi adab, akhlak ini harus jadi utama. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang keempat, harus ada penanaman jiwa perjuangan. Karena umat Islam itu baru mulia kalau menjadi pejuang. Ya. Menjadi guru, guru pejuang. Ya. Menjadi dokter, dokter pejuang. Ya, jadi menjadi presiden, presiden pejuang. Dia punya idealisme ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu jadi begitu. Keempat ya, harus ada jiwa dakwah ditanamkan. Yang kelima, ditanamkan jiwa kemandirian. Ini akidahnya harus kuat, dia hanya bergantung pada Allah, yakin dengan pertolongan Allah.
yakin dengan rizki yang diberikan oleh Allah pada dia kalau dia menolong agama Allah. Itu kemandirian ya. Perlu keberanian. Kemudian yang nomor 6 difahamkan tentang pemahaman terhadap tantangan kontemporer. Ya, tantangan kontemporer itu ya tadi ya, pemikiran-pemikiran yang merusak itu perlu difahamkan. Jadi 6 ini. Jadi kalau sekarang apakah satu boarding school ya atau pesantren sesuai dengan itu, ya lihat aja 6 itu. Tentu tidak ada yang sempurna. Nah, disitulah menurut saya ini kekeliruan banyak orang ya, saya lihat itu adalah menyamakan pendidikan dengan sekolah. Sebetulnya pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan pesantren, bukan sekolah. Jadi mendidik anak nggak sama dengan menyekolahkan anak. Mendidik anak nggak sama dengan memesantrenkan anak. Nggak beralih itu. Pendidikan itu tanggung jawabnya orang tua. Orang tua itu harus jadi manajer. Jadi kalau misalnya di satu pesantren, nggak ada yang sempurna pesantren itu. Nanti orang tua harus bisa melengkapi. Ya, oh pesantren ini saya pilih karena ini. Mesti di sini ada kelemahan. Nah, kita orang tua harus melengkapi itu. Ya, kalau nanti Bapak Ibu nyari yang sempurna nggak ada Pak pendidikan. Pesantren itu mesti ada satu kuat di sini. Tapi ada beberapa saya sebut ada 5 kunci ya, untuk kunci kesuksesan anak. 1, harus niat ikhlas mencari ilmu. Ya, saya tegas kalau ada orang masuk pesantren mau cari dunia supaya anaknya bisa kuliah di sini, saya bilang jangan deh, bilang itu. Nanti takut ilmunya nggak manfaat. Pokoknya ikhlas nyari ilmu karena Allah. Kalau anak pinter, didik menjadi ulama, didik menjadi ilmuwan. Kalau anak kita pinter, arahkan peta jalan keilmuan, bukan peta jalan pekerjaan. Jadi kalau anak bapak ibu pinter, ya jangan berpikirnya begini. Kamu kuliah di sini ya, supaya nanti kamu lulus kerja di sini, duitnya banyak. Jangan gitu cara berpikirnya. Ya, karena belum tentu itu akan terwujud. Ya, cara berpikirnya anak saya pinter harus jadi ulama, harus jadi pemimpin, harus jadi ilmuwan. Nanti teknisnya bisa nanti silahkan kalau mau komunikasi dengan saya boleh. Ya gimana kalau anak pinter begini? Nah kalau anak nggak pinter, ya biasa gitu, udah dia didik jadi orang baik, akhlaknya, adabnya, fardu ainnya kuasai, plus kasih satu life skill. Karena kalau anak ya dari Indonesia Timur lemah gini, saya bilang udah yang penting dia orang baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya. Terus plus satu kasih life skill. Misalnya apa? Didik dia jadi guru ngaji yang baik. Itu insya Allah bermanfaat. Ya, di Indonesia ini orang Islam yang nggak bisa ngaji masih di atas 100 juta jumlahnya. Banyak sekali yang sholat nggak bisa, wudhu nggak bisa. Ingat kan yang sholat 5 waktu dalam satu survei itu sekitar 38% aja. Yang sholat 5 waktu, ya orang Islam Indonesia ini. Jadi yang sholat jamaah kalau nggak salah itu hanya 2%. Jadi masih luas, ya aspek kekurangan itu masih besar. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau mendidik tadi seperti itu. Jadi kalau 1 ikhlas ya niat. Kedua, pahamkan anak kita tentang ilmu. Adab-adab ilmu. Apa itu ilmu? Kewajiban mencari ilmu. Bagaimana memilih guru yang baik. Bagaimana belajar yang baik. Bagaimana beradab kepada teman. Ya, memilih teman, memilih guru. Itu ada ilmunya. Yang ketiga, ajari sejarah yang benar. Sebagian besar Al-Quran itu isinya sejarah. Sejarah ini sangat penting. Ya, anak kita harus punya idola. Ya, kami mengajar anak itu ya, anak saya itu belajar Sirah Nabawiyah 6 semester di SMP, di SMA 6 semester. Jangan diremehkan masalah Sirah Nabawiyah. Jadi jangan anak kita nggak kenal dengan ulama, nggak kenal Buya Hamka, nggak kenal Muhammad Nasir, nggak kenal Hasyim Asy'ari, nggak kenal Ahmad Dahlan. Nah itu keliru ya. Salah, nanti anak kita nggak punya idola. Idolanya itu harus orang-orang hebat. Idolanya Imam Bukhari, idolanya Imam Syafi'i, idolanya Imam Muslim, ya, idolanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, idolanya Muhammad Nasir, idolanya Hamka, gitu, supaya dia punya idola. Jadi sejarah itu penting. Kemudian yang keempat, worldview ini cara berpikir yang benar. Ya, melihat realitas tadi itu. Nah, terakhir adalah kemampuan komunikasi. Nah, ini banyak saya sarankan kepada
pesantren ya, supaya mendidik anak-anaknya, santrinya bisa nulis yang baik. Ya, karena kalau anak kita bisa menulis yang baik, bisa komunikasi, public speaking yang baik, ya, ini sudah kebutuhan dimanapun. Bahkan sekarang di era disrupsi, anak harus menguasai 4C tadi. Critical thinking, yang kedua creativity, ketiga communication, keempat collaboration. Anak harus dididik bisa kerjasama, jangan egois. Ya, berkolaborasi. Nah, ini ada metodenya. Begitulah ya Bapak Ibu sekalian, tadi kalau apakah satu pesantren itu ya lihat saja kriterianya. Ya. Ya, kita jadi orang tua jangan menuntut. Maksud saya gini, di hari akhir nanti nggak bisa beralasan habis menterinya begini, nggak bisa. Kita itu harus didik anak yang benar. Ya, meskipun kita tinggal di Rusia, meskipun kita tinggal di Amerika. Nah, kalau kita sudah nggak bisa didik anak yang benar, ya, itu kita wajib hijrah. Kalau negara itu sudah susah gitu ya, wajib hijrah. Tapi kalau di Indonesia sekarang bebas. Wong kita itu sekarang bisa didik anak kita sendiri kok. Nah, asal orang tuanya tadi yang penting. Jadi kadang-kadang gini, orang tua itu sibuk mikirin kurikulum untuk anaknya, tapi nggak sibuk mikirin dirinya. Saya baru meluluskan mahasiswa saya ini, umur 67 tahun, sudah profesor. Dia sudah profesor, ngambil doktor lagi, bidang pendidikan Islam. Dia profesor ahli pangan. Ibu-ibu itu, umurnya udah 67 tahun. Ada dulu saya punya mahasiswa S2, umur 65 tahun. Pensiunan BUMN, dia masternya di Amerika, ambil S2 lagi tentang pendidikan keluarga. Nah, baru setelah selesai, dia bilang, Ustadz, saya baru tahu ya, cara didik anak begini. Anak saya sudah punya cucu ya, bilang ya udah cucunya aja dididik yang benar. Jadi kadang-kadang banyak orang tua itu meremehkan ya, terus terang itu nggak belajar serius tentang ilmu mendidik anak. Anaknya diserahkan ke sekolah atau ke berharap nanti menterinya bagus, yang mau menterinya siapapun ya itu tetap ya alhamdulillah menterinya baik, itu memudahkan kita. Insya Allah lah ya, Profesor Abdul Mukti ini orang baik ya, pakar pendidikan Islam ya, beliau juga insya Allah memahami konsep pendidikan yang baik. Cuma tantangannya juga nggak mudah. Saya tahu kalau di birokrasi berat sekali. Ya, makasih. Ya. Ustaz. Satu lagi boleh ya? Saya simpulkan ada dua penanya, cuma jadi satu kesimpulan aja biar nanti ya terjawab langsung. Mohon maaf saya nggak bacakan secara detail, tapi saya simpulkan karena khawatir waktu. Jadi dari Pak Mahadi Ihsanuddin, beliau bertanya terkait dengan bagaimana kita orang tua dalam menyikapi dua kontestasi politik nih di Indonesia. Sekarang ada bulan November ini ada pilkada ya. Ini bagaimana itu, termasuk yang di Amerika Serikat juga sedang ada pemilihan presiden Amerika. Ya, dan ini mungkin akan berpengaruh kepada warga sekitarnya kalau salah pilih pemimpin. Ini nanti bisa dijawab. Terus satu lagi, Ustaz, ini terkait dengan saran dari Ibu Forina, berharap apa yang disampaikan Ustadz ini juga disampaikan kepada para musyrif atau pembimbing atau pengurus di pesantren ya. Nah, sejauh mana nih Ustadz sudah menyampaikan ini di banyak pesantren ya. Kemudian beliau menambahkan terkait dengan bagaimana peran orang tua ketika mereka mendidik menyekolahkan anaknya di negeri gitu, yang kita tahu sekarang ini negeri ini negerinya namanya negeri tapi lingkungannya tidak bisa terjamin gitu ya. Nah, bagaimana peran mereka ketika anak-anaknya berada di lingkungan yang kurang baik? Demikian Ustaz. Iya, ini pemilu Amerika ini menarik ya. Dulu waktu Donald Trump dengan siapa dulu? Hillary Clinton kan. Ya. Umat Islam di Amerika terbelah dua. Ya, ada yang memilih Hillary, ada yang memilih Donald Trump. Karena ini dilema ya. Partai Demokrat ini sangat liberal, mereka mendukung LGBT gitu ya. Tapi pro Israelnya kurang gitu. Partai Republik itu kanan dia, didukung oleh kaum fundamentalis Kristen. Di Amerika disebut dengan Zionist Christian atau right wing Christian. Jadi Donald Trump ini sangat Zionis. Ya, karena orang Kristen fundamentalis itu berpikir Yesus baru datang lagi, the second coming of Christ, kalau Yahudi sudah kembali menguasai Palestina sepenuhnya. Itu, maka Donald Trump ini sangat serius. Tapi Donald Trump ini didukung partai-partai Kristen keras
Kristen sayap kanan yang secara moral mereka itu memperhatikan. Jadi mereka nggak mau minuman keras, nggak mau free sex, menolak LGBT gitu. Jadi ini dilema kan, satu sisi. Nah sekarang hampir sama juga kan kontestannya Demokrat Republik nih. Jadi sebagian orang Islam memilih Donald Trump karena nilai-nilai tradisional mereka masih dijaga, ya kan? Tapi pro-Zionis itu. Nah, jadi ya nanti pertimbangannya itu adalah kalau pemimpin seperti ini, apakah umat Islam golput? Saya lihat misalnya beberapa tokoh itu menyarankan ya pilih yang paling kecil mudorotnya. Ya, jadi sama-sama nggak baik, ya apa? Ya pilih yang kecil mudorotnya. Itu aja, ya. Jadi kalau kayak Jawa Barat ini enak nih sebenarnya ini. Kalau saya orang terbaik lah gitu dari yang ada. Ya, kalau sekarang saya di Jawa Barat ini enak. Kalau yang lalu bingung tuh. Waktu Ridwan Kamil sini Sudrajat Saihu kan gitu. Di sini Ridwan Kamil dengan ini saya dengan keluarga aja saya ada berbeda pendapat waktu itu. Tapi kalau sekarang saya lihat ini jelas nih Saihu Ilham itu ya bagi banyak orang Muslim lah ya itu insya Allah lebih jelas ya posisinya. Jadi kalau ulama kita panduannya gampang ya di apa kitab Siyasah Syar'iyahnya Ibnu Taimiyah itu dijelaskan cara milih pemimpin. Yang penting begini, panduan Rasulullah SAW begini. Kalau kamu menunjuk seseorang, ya, kemudian pada saat yang sama untuk memimpin masalah umat, ya, mengurus masalah umat, pada saat yang sama kamu tahu ada yang lebih baik daripada yang kamu pilih itu, maka faqad khanallaha wa rasulahu. Sungguhnya orang itu sudah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan milih karena ini saudara, gitu. Jangan milih karena kenal. Enggak, kita objektif. Nah, tentu informasinya harus cukup ya. Nah, disitulah mungkin terjadi perbedaan. Biasa aja dalam pemilihan, nggak usah kalau beda jangan berantem. Ya, tapi prinsipnya satu, pilih yang terbaik. Kalau sama-sama nggak baik, pilih yang paling kecil mudorotnya gitu. Baik. Kemudian yang kedua tadi tentang itu apa? Saran untuk menyampaikan apa yang Ustadz tadi sampaikan ke para pesantren. Iya, insya Allah ya. Saya banyak ratusan pesantren biasanya kalau pada para musyrif itu juga saya sampaikan tentang karena peran mudabbir atau musyrif ini sangat penting. Jadi mereka harus betul-betul dididik ya. Karena nanti santri itu kan jarang langsung ke pimpinan pesantren. Biasanya kan yang sehari-hari dengan para musyrif ini. Makanya harus yang jadi musyrif itu harus pilihan betul. Jangan hanya karena senioritas ya. Ini harus dipilih yang betul-betul bisa jadi contoh. Jangan sampai musyrif itu nggak bisa dicontoh. Ya, karena anak saya juga dulu tinggal di pesantren, ya, anak saya juga pesantren, ya sehari-hari juga di pesantren. Ini kalau salah pilih musyrifnya ini bahaya. Jadi musyrif itu harus dididik terus-menerus. Itu aja. Jadi memang betul ya harus sering disampaikan dan musyrif yang penting bisa dicontoh. Ya, jadi kalau musyrif nggak bisa dicontoh, ya dia nyuruh yang dia bina ini untuk sholat jamaah di masjid, tapi dia sendiri nggak sholat jamaah. Nah, itu nggak benar. Ya, nanti anak marah itu, ya, dia kecewa. Ya, oke. Itu yang terakhir Ustadz yang sekolah di negeri Ustadz. Ya sama Bu, ya. Jadi mau sekolah di negeri, mau sekolah dimanapun, makanya prinsipnya begini. Pendidikan itu kalau rumusan saya 3 saja ya. TOP. Jadi Umar bin Khattab itu mengatakan beradablah kemudian berilmulah. Ta'adabu tsumma ta'alamu. Jadi pertama kalau didik anak prioritas pertama akhlaknya dulu lah. Ya, didik anak jadi jujur, tidak malas. Ya kalau saya 3 saja. Cukup kalau 3 ini tertanam, anak bagus. Ya, saya bilang CSP atau CKT. Ya, CSP itu jujur, semangat, peduli. Nah, itu yang penting ya, jujur, semangat, peduli. Jadi anak itu yang penting pertama jujur, yang kedua tidak malas, ya. Kalau K-nya tadi saya bilang kerja keras, ya CKT. Yang T-nya itu tidak cuek atau peduli. Jadi latih anak punya kepedulian, ya.
Ini sekarang bahaya sekali anak ini dengan gadget ini bisa nggak peduli lingkungan. Ya, jadi apa namanya jujur, ya, latih kejujuran, ya. Kemudian yang kedua tadi tidak malas, ya, kerja keras. Ketiga peduli atau tidak cuek. Tiga ini insya Allah. Nah, yang kedua nanti didik anak untuk suhbah, bergaul dengan orang-orang baik. Ya, makanya di ta'lim itu kan diajarkan kalau milih teman ya yang rajin, jangan pilih teman yang malas. Ya, jangan pilih teman yang banyak ngomong tapi nggak banyak manfaatnya, ya. Itu nanti jadi sama kalau di negeri apa kelemahannya, ya. Nah, di sini pentingnya orang tua nanti tahu ilmu fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau SD ya, itu nah terutama pergaulan betul sekali. Ya maaf ya, saya cerita aja Pak. Saya guru, istri saya guru. Tapi pernah anak saya keluarkan dari sekolah negeri. Ya. Saya keluarkan dari sekolah karena teman-temannya nggak baik dan kemudian berpengaruh. Maka solusi yang menurut saya terbaik ya anak keluarkan. Karena kalau nggak bisa dipisahkan dari temannya, lingkungannya itu berat. Lebih baik di rumah saya waktu itu. Ya, jadi kalau di sekolah itu dia salah gaul, ya. Nah, termasuk anak ini bukan hanya di sekolah sekarang ini, di medsos. Nah, jadi jangan sampai anak punya password gitu ya, medsosnya nggak bisa dibuka orang tuanya. Jangan, itu harus terbuka. Ya, jadi dia harus fair ya menunjukkan siapa teman-temannya. Karena kita harus mengawasi dua-duanya. Nah, itu ya wallahu alam bishawab. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Adian Husaini. Dan alhamdulillah kalau Ustadz Adian ini sudah seringkali datang ke Mahfirah ya, dan beberapa kali juga menyampaikan ide pemikirannya juga arahannya kepada para guru-guru yang ada di Islamic Leadership Boarding School maupun termasuk di STP Mahfirah ya. Jadi insya Allah dan terus kalau seandainya ada masukan kami akan terima dan update-nya juga dari Ustadz Adian Husaini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah join. Ustadz, ini ada peserta yang izin minta nomor handphone, apakah bisa di-share nanti Ustadz? Boleh Ya, silakan, monggo ya. Ya, nanti saya akan kirimkan di grup Bapak Ibu yang membutuhkan nomor beliau, Ustadz Adian Husaini, saya akan kirimkan di grup. Silakan kalau mau konsultasi lanjutan, mau bertanya, bisa bertanya lanjut dengan beliau langsung. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pertemuan pagi ini penuh berkah, insya Allah. Dan kita akan bertemu lagi nanti di bulan yang akan datang. Jadi stay tune, menyiapkan diri di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Adian dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pamit.